Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa lagi ya bersama Bu Nani di pembelajaran tematik tema 6, cita-citaku, subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian buka bukunya halaman 61. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Amatilah gambar berikut. Nah, di gambar itu ya, itu mengandung jenis pekerjaan, yaitu menjadi seorang guru. Nah, mari kita baca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus berikut ini. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus, yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik adalah ketulusan, kesabaran dalam membimbing siswanya. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Coba perhatikan gambar tersebut. Profesi yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah seorang dokter hewan. Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Coba kalian perhatikan beberapa daur hidup hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan.
3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Berikut ini adalah perbedaan daur hidup ayam dan daur hidup belalang. Halaman 73. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar itu menunjukkan profesi sebagai pekerja seni atau seniman. Yang pertama adalah seorang pelukis, yang kedua sutradara, yang ketiga penari, dan yang keempat gambar pesulap. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Nah, jadi ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Nah, berikut adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea,
dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak puisi tentang seorang penari berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Puisi penari karya Hascahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari, dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah, karena engkau menari dengan hatimu. Judul puisi tersebut adalah Puisi Penari karya Hascahya Triliun Laksono. Terdiri dari 6 bait dan terdiri dari 12 baris. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah di Indonesia. Nah, kalian amati gambar-gambar tarian berikut ini. Yang pertama adalah tari pendet dari Bali. Kemudian yang kedua, tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, tari remo dari Jawa Timur. Dan yang keempat, tari saman dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, mari kita baca bersama-sama tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita halaman 79. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan bagi manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi,
kedelai, dan jagung. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan ya, soleh-soleha. 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.